Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Pada pagi hari ini di daerah Jimbaran gereja hujan ya, tetap membuat kita bersukacita. Mungkin di daerah-daerah lain juga sudah mulai hujan ya, tetap kita waspada ya. Kalau hujan biasanya yang kita waspadai adalah banjir ya, karena ada selokan-selokan mungkin mulai tersumbat karena selama kemarau kurang memberikan perhatian ya, kurang dirawat ya. Nah memang ini seringkali terjadi ketika tidak ada masalah, kita anggap semua beres, tapi sebenarnya nggak beres. Nah terbukti ketika hujan lebat, kemudian selokan-selokan tersumbat, baru kita lihat, oh ternyata tersumbat. Ya, jadi tidak ada pemeriksaan sebelumnya. Ya, jadi setelah hujan deras, banjir dan akhirnya kita menderita, kita mengalami kerugian karena kebanjiran itu. Sebenarnya bukan masalahnya bukan pada hujan. Ya, masalahnya pada kita yang kurang memperhatikan got, kita kurang memperhatikan selokan, sehingga pada saat banjir kita mengalami penderitaan. Demikian juga halnya ketika ya satu peristiwa yang dahsyat terjadi dalam hidup kita, yaitu terjadi malapetaka, terjadi kesukaran, ya terjadi penderitaan, baru kita sadar mengapa ini terjadi. Hal ini terjadi bagi umat Yehuda, umat pilihan Allah. Nah, mereka mengalami penderitaan ya karena kesalahan mereka. Jadi kesalahan mereka lah yang membuat mereka menderita. Yesaya pasal 17 di ayat 4 dan seterusnya berbunyi demikian. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Nah, mengapa kemuliaan Yakub berkurang? Mengapa kemakmurannya susut? Ya mereka baru menyadari nanti ketika hal itu terjadi. Ketika belum susut, ketika mereka masih hebat, ya mereka tidak menyadari hal itu. Mereka sombong ya, mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Nah keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Nah, rupanya akan ada waktu di mana ya situasi itu membuat mereka sadar bahwa ada Allah, dan akhirnya mereka memandang kepada Allah, dan mesbah-mesbah, penyembahan-penyembahan berhala akhirnya mereka tinggalkan. Ini karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Perhatikan di ayat 9. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan, seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yakub akan mengalami kesukaran besar. Yakub akan mengalami penderitaan, dan dijelaskan di sini bahwa hal itu terjadi karena kesalahan mereka. Ya, karena kesalahan mereka.
Ya, dalam hidupnya mereka ternyata jauh dari Tuhan. Ya, mereka meninggalkan Tuhan, ya. Sangat jelas sekali dikatakan, sebab engkau telah melupakan Allah di ayat 10. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, yang terutama adalah jangan kita lupa kepada Allah. Jangan kita lupa kepada Tuhan. Nah, seringkali terjadi dalam hidup ini kita lupa kepada Tuhan karena kita asik dengan diri kita sendiri. Asik dengan berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak asik dengan Dia yang memberikan berkat itu. Nah, satu contoh kecil. Ya, ada satu ilustrasi, ada seorang ibu yang miskin. Mereka hidup susah. Anak-anaknya ya pengen sekali ya menikmati kehidupan yang lebih baik. Satu contoh, mereka ingin menonton, tapi nonton televisi, tapi mereka tidak punya televisi. Hari-hari anak-anaknya pergi ke tetangga sebelah untuk menonton. Ya, kemudian akhirnya ibu ini berdoa. Ibu ini suka berdoa memang. Terus dia berdoa. Dan doanya adalah, Tuhan berikan kami televisi supaya anak-anak kami ini bisa menonton di rumah sendiri. Ya. Nah, ibu ini orang yang setia kepada Tuhan. Jam-jam tertentu ada jam-jam doa dia. Dia setia kepada Tuhan. Kemudian puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan sebuah televisi. Mereka bahagia, mereka senang. Kemudian anak-anaknya minta senang, akhirnya nggak pergi lagi ke tetangga untuk menonton televisi itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena ternyata televisi itu menunjukkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah. Ada sinetron-sinetron yang sangat menarik, memikat hati. Nah, akhirnya ibu ini pun ikut nonton. Jam-jam doa yang tadinya kesukaannya ternyata dimasuki dengan sinetron-sinetron yang baik, yang indah. Akhirnya dia terikat dengan sinetron itu. Yang semestinya jam itu jam doa, dia gantikan menjadi jam untuk menonton televisi, sinetron. Saudara, akhirnya waktu untuk Tuhan tidak ada. Mulai asik dengan kesenangan dunia, asik dengan berkat. Jadi kita harus waspada, jangan kita terikat dengan berkat Tuhan. Ada orang yang ketika hidupnya sederhana, setia sekali kepada Tuhan. Setelah diberkati, mulai gaya hidup berubah, mulai sombong, ya mulai dia lupa daratan, ya mulai dia gayanya wah luar biasa, karena dia setelah punya sesuatu untuk disombongkan, padahal itu tidak baik. Ya, melupakan Allah. Ini kita harus waspada. Dan ketika kita masih kuat, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita merasa diri berhikmat, pintar, kita andalkan kepintaran kita. Kita tidak datang kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang keliru, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, mengapa mereka baru menyadari hal itu? Mereka baru memandang kepada Allah, baru teriak kepada Allah, baru datang kepada Tuhan, meninggalkan berhala-berhalanya setelah mereka didisiplin oleh Tuhan, setelah mereka dihajar oleh Tuhan, setelah mereka menderita. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau seseorang dinasehati, diingatkan, biasanya cuek saja. Nah, saudara, halo teman, jangan lakukan itu tidak baik, itu mencelakakan dirimu. Allah peduli amat, yang penting saya nikmati. Tetapi setelah terkapar, setelah tak berdaya, setelah mengalami kehancuran, baru berkata, ya benar Bapak, saya kenapa tidak mengikuti saran Bapak, kenapa saya tidak taat nasihat Bapak, saya akhirnya sekarang menderita. Saudara, kesadaran itu datangnya seringkali terlambat. Harus disentil dulu, harus dijewer dulu, ya, harus dicubit dulu, baru menyadari. Jelas sekali di sini dikatakan, mengapa kemuliaan daripada Yakub turun, mengapa kemakmurannya menurun, mengapa dia seperti gandum yang dituai, dipetik, ya kemudian dijual. Mereka mau dibuang oleh Tuhan. Nanti penggenapannya adalah bahwa umat ini dibuang ke Babel.
Ya, umat pilihan Allah dan menjadi budak. Padahal mereka orang hebat, umat kepunyaan Allah. Penyebabnya adalah dikatakan tadi, engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. Saudara, jangan pernah kita lupa kepada Tuhan. Ya, jangan pada saat susah, menderita baru kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Satu ketika ada ilustrasi yang menarik ya. Ada anak-anak, kemudian datang malaikat. Nah, kamu melayani Tuhan ya. Si anak bilang, saya kan masih anak-anak. Saya masih bermain-main. Saya masih menikmati dunia anak-anak. Oke. Setelah dia remaja, malaikat itu datang lagi. Halo remaja, melayani Tuhan ya. Oh, saya kan masih remaja, apa yang saya buat? Saya masih suka dengan teman-teman bermain. Saya belum jadi pelayan Tuhan. Oke, kemudian beberapa tahun berikut, dia sudah jadi pemuda. Malaikat yang sama datang. Anak muda, melayani ya. Melayani Tuhan. Kau punya talenta loh. Kau punya kehebatan, keahlian. Pemuda bilang, enggak. Saya masih memikirkan masa depan saya. Saya harus belajar lebih lagi. Saya harus melakukan ini dan itu. Oke. Kemudian beberapa tahun berikut lagi, si pemuda itu sudah berkeluarga, sudah menjadi orang tua ya, bapak-bapak. Bapak melayani. Nah, malaikat yang sama datang. Oh tidak, saya masih memikirkan kebutuhan keluarga, karier. Saya mau melakukan sesuatu yang dalam hidup ini. Oke. Ya, sudah usia agak tua. Malaikat yang sama datang. Halo. Ya, bapak yang mulai agak tua. Melayani, aduh, saya nggak bisa lagi. Waktu saya ini loh, ini masa-masa karir yang luar biasa. Saya harus memikirkan juga kebutuhan anak. Anak-anak sudah kuliah. Jadi saya lebih fokus dalam pekerjaan. Kemudian, oke, malaikat tinggalkan dia. Nah, terjadi sesuatu dalam kehidupan bapak yang hampir sudah mulai tua ini. Dia tak berdaya. Dia terbaring di rumah sakit. Di rumah sakit, malaikat datang. Belum bicara malaikat ini, bapak ini bilang, iya saya mau melayani Tuhan. Malaikat bilang, enggak, saya datang untuk jemput kau, katanya. Dan tidak ada lagi waktu untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan mau dijemput baru mau melayani. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan setelah mau dijemput baru ngomong mau melayani. Jangan mau dijemput ya. Halo. Sebab engkau telah melupakan Allah. Dikatakan umat pilihan ini melupakan Allah. Mungkin kita berkata, kenapa sih dia melupakan Allah? Kok nggak menghargai karya Allah? Itulah manusia. Itulah manusia. Seringkali lupa kepada Tuhan. Ya. Satu contoh lagi. Kenapa manusia itu lupa sama Tuhan? Ketika naik pesawat. Wah, berdoa. Mau berangkat ini naik. Tuhan terima kasih, di atas aman. Ketika terjadi goncangan angin, berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, berkati pesawat ini Tuhan ya. Wah, terus berdoa. Kemudian tenang, dan waktu landing, berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Setelah nyampe, landing dengan baik, apa yang dilakukan? Berdoa, bersyukur, terima kasih, enggak. Langsung cepat-cepat ambil HP, langsung hidupin. Langsung tanya keluarga gimana. Langsung ingat keluarga. Tidak ingat sama Tuhan. Mestinya kan duduk dulu. Nggak usah terlalu gerusa-gerusu ingin cepat-cepat keluar dari pesawat. Duduk tenang dan harusnya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah tolong kami. Iya kan? Kita berdoa. Setelah doa kita dikabulkan Tuhan, ya bersyukur dong, berterima kasih. Masa lupa sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan melupakan Allah. Jangan melupakan Allah. Umat ini melupakan Allah dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, ya, dan seterusnya, ini berkata sekalipun engkau berjuang. Engkau berjuang dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan kehebatanmu, enggak bakalan berhasil. Perhatikan, oke, tampaknya ada hasilnya. Ya, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi
mencangkokkannya, engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Oh, kita lakukan ini, hebat, buat. Oke, silakan. Giliran mau panen, habis, nggak bisa dipanen, hancur. Hanya melelahkan. Jadi kalau orang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, hanya akan melelahkan dirinya saja. Itu pernah pengkhotbah katakan, hanya melelahkan aja hidup ini. Hidup ini sia-sia tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi yang penting dalam hidup ini, mari bergaul karib dengan Allah. Mari bersekutu dengan Tuhan di pagi hari. Tatkala kita bangun dari tidur kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Masih hidup saya Tuhan. Nah, ini ya, masih hidup. Coba lihat kiri kanan, masih hidup? Ya, masih hidup. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Oh, haleluya, masih hidup. Jangan pikirkan yang lain dulu. Bersyukur dulu dong. Orang yang hidup itu bersyukur pada Tuhan, kemudian berdoa. Ya, memohon pertolongan Tuhan perjalanan hidup sepanjang hari ini. Dengar suaranya. Ya, apa arti dengar suara Tuhan? Membaca firman Tuhan, merenungkannya. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam sehingga kita berhasil dalam hidup ini. Ya, jangan justru melupakan firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu. Ya, semua pada akhirnya akan sia-sia jika kita tidak libatkan Allah. Untuk itu perlu kita melibatkan Tuhan. Tuhan, ini hidupku, berkati. Terima kasih untuk kecakapan yang Tuhan berikan, kepintaran, hikmat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah supaya program-program kami sepanjang hari ini sungguh diberkati Tuhan. Jangan sampai kita mengerjakan segala sesuatu, giliran panen tidak bisa, habis, lenyap, hanya akan melelahkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Tuhan mengingatkan kita, jangan lupa kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Jangan lupa kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tetapi berserahlah kepada Tuhan dan mohon pertolongan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan naikkan doa-doa kita.